Disapa sering melakukan bersama-sama di Sungai Mentaya. Nah, isu lingkungan yang menjadi tantangan yang perlu jadi perhatian masyarakat adalah B. Ada yang jawab A? Gak ada. Kita lihat jawabannya betul B. Berikutnya lagi topeng bukung. Bagaimana caranya supaya generasi muda memahami makna asli topeng bukung? Jawabannya B. Kita lihat jawabannya betul. Daerah pesisir ada tradisi sedekah laut walau di tempat tidak musim laut, tapi tradisi ini dianggap bertentangan dengan agama. Sikap apa yang paling bijak untuk menyikapi perbedaan pandangan tersebut? Jawabannya B. Kita lihat mengganti tradisi sedekah laut dengan kegiatan kita murid ibu Nehati bangga sekali. Lalu yang berikutnya, agar ritual-ritual tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman, ya dampak yang paling mungkin terjadi apabila ritual tiwa ini hilang seiring perkembangan zaman. Jawabannya B. B semua nih. B. Ada yang jawabannya lain? Yang jawabannya selain B ada? Betul semua berarti. Lawang sapepe, Naila. Apa Dinda? Simah laut. Tiwa. Ada lagi? Apa? Mandi boleh. Kan bisa ritual adat, bisa ritual agama. Beri tepuk hebat untuk teman kalian. Hebat. Ya, beri tepuk tangannya untuk teman kalian. Hebat, tepuk hebat. Ajaran tepuk yang berikutnya ini istimewa tepukannya ya. Tepuk wow. W. Wow, keren. Wow, mantap. Wow, keren. Bisa? Tepuk wow. W. Kasih W. Tadi wow, keren. Wow, mantap. Wow, keren. Bisa? Ulangi lagi. Tepuk wow. Keren. Wow, mantap. Keren. Beri tepuk tangannya. Di masyarakat, terus nanti pemuka adatnya itu bakal nembus lapas Arab di daun sawang buat dipakai di ban, dipakai di pinggang, biar nanti saat mandi sampar jadi diganggu sama hewan buas di sungai. Benar sekali. Itu kita cari daun sawang, habis itu minta dirajah oleh pemuka adat, oleh pemuka masyarakat. Tujuannya supaya saat kita berenang atau mandi sampah tidak mengalami halangan. Ada lagi dari ritual adat lainnya yang bisa menjelaskan selain yang itu tadi? Selanjutnya, kira-kira apa kaitan hal tersebut dengan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Apa kaitannya? Kira-kira supaya apa? Ya, Supaya budaya adat yang ada di sekitaran kita tidak mudah hilang dan tidak mudah terganti. boleh bertepuk tangan. Hebat. Ya, ada lagi yang bisa jawab? Karena ini akan berhubungan dengan materi kita ya. Materi kita adalah upaya upaya pelestarian kearifan lokal.
Ada yang mau ini tadi menambahin lagi? Ada lagi yang mau menambahi? Tidak ada? Benar sekali, karena materi kita pada hari ini adalah tentang bagaimana caranya melestarikan kearifan lokal, ritual-ritual adat dan keagamaan yang tadi sudah kalian sebutkan. Itu juga terselip kesenian lokal ya, kadang ya. Lalu ajari ke generasi berikutnya. Di rumah diajari orang tua? Ada kan ya, karena kearifan lokal ini tidak melulu tentang ritual adat, bisa juga tentang kebiasaan, makanan, apalagi bahasa, betul sekali. Selanjutnya partisipasi dan dukungan. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Jadi tidak mesti juga kalian jadi penyokong acaranya, nggak mesti. Cukup kalau menonton, misalnya itu yang paling sebel tuh, kalau orang lagi menari, itu jangan disorakin ya, diberi semangat, apresiasi dia, itu juga salah satu dukungan. Berikutnya, dukung juga tokoh kearifan lokal, tokoh masyarakat di lingkungan kalian kenal? Kenal? Sedikit. Dukung tokoh kearifan lokal yang ada di lingkungan kalian. Lalu beli dan dukung produk lokal, makanan-makanan yang lokal, produk lokal. Makanan kita khasnya apa saja? Apa? Muncul kunci betumbuk. Yang suka makan muncul kunci betumbuk, angkat tangannya. Suka. Apa lagi? Iwak basamu. Jangan nyebutin aja yang basamu mantap-mantap, pernah bikin iwak basamu lah. Makan ada dulu. Tangannya. Beneran. Apa lagi? Babongko. Suka. Apa lagi? Makan gajah ya, dengan rajin membeli produk lokal, kalian juga mendukung UMKM biar berkembang dan maju. Selanjutnya, praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktikkan nilai-nilai luhur. Salah satunya siapa sih tadi yang bilang bahasa? Biasakan berbahasa daerah di rumah, bahasa daerah di rumah ya. Gunakan bahasa, kalau kamu orang Dayak pakai bahasa Dayak, kalau Sampit bahasa Sampit, Banjar bahasa Banjar, Jawa bahasa Jawa. Jangan malu pakai bahasa ketika berkomunikasi, pakai bahasa daerah sendiri. Jangan malu, jangan sok jaksel. Kadang kalian itu sok jaksel banget begitu, ya, supaya terlihat keren. Aku itu kadang nggak ngerti dia itu ngetrit apa gitu bahasanya, jadi sok jaksel bangetnya. Tapi itu juga nggak apa-apa ya, karena kita juga mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang pasti jangan lupa dengan tradisi dan nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita. Lalu cintai budaya sendiri. Gimana cara mencintai budaya sendiri? Yaitu tadi, bangga menggunakan bahasa daerah. Kalau pas ada kan tanggal 28 Oktober peringatan Hari Sumpah Pemuda, kan biasanya disuruh baju daerah nih. Yang lainnya itu kok ada beberapa yang mendukung tetap memakai. Paling kadang baju batik lah, punya kan? Punya. Kayak baju batiknya, baju kebayanya. Kalau ada sumpingnya dipakai gitu ya. Selanjutnya lagi, memanfaatkan teknologi dan media, yaitu manfaatkan media sosial kalian untuk, kalau kamu misalnya jarang memposting di medsos, paling tidak kamu like dan share hal-hal tentang kearifan lokal. Jangan malah menghina apa kan wajibnya itu buruk bau pada di komen jadi netizen julid. Jangan ya, dukung, like, komen, dan share. Kalau malas ngasih misalnya di IG itu di feed, paling kada jadikan di story lah, kan sebentar aja 24 jam supaya makanan kita, tradisi lokal kita tetap terus lestari. Lalu manfaatkan media secara profesional, media apapun selain media sosial, media apapun itu dimanfaatkan kalau bisa membuat konten juga yang berhubungan dengan kearifan lokal. Yang kenal adalah jiwa. Yang mana jiwa? Yang sapi.
Di atas. Lalu ada mandi sampah, ada simak laut, lawang sekepe, lalu ada iwak padi yang di sana ya. Lalu nama masakan juhu, singkak, we, dan masih banyak lagi. Ya, yang paling banyak mengalami banyak yang tidak tahu itu dari ini yang mana? Yang minta penjelasan lagi kalian bagian yang mana? Kebanyakan Simak laut, apa lagi? tiwa, Apa lagi? juhu, singkak. Itu dalam masakan. Nanti ada lagi bintang tamu tentang masakan yang berikutnya. Bu Erni bisa menjelaskan Bu kalau tentang masakan Bu? Bisa ya Bu ya. Dengan Ibu Rada deh, mumpung ada ya. Ibu Rada, silakan untuk menjelaskan kalau Ibu Rada bagian tentang iwa. Silakan Bu Rada, beri tepuk tangannya. Bu Rada akan menjelaskan tentang iwa karena beliau adalah pengurus dari Majelis Daerah Agama Hindu Harian dan memiliki sanggar pengurus juga sanggar tari. Ritual tiwa Bu, seperti apa? Oke, terima kasih kesempatannya. Nah, di sini Bu akan menjelaskan ritual tiwa itu apa. Jadi ritual tiwa itu adalah ritual kematian yang dilakukan atau dilaksanakan oleh umat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi ritual tiwa itu ritual pengantaran roh ke dunia atau alam akhir. Nah, jadi ritual tiwa itu ritual kematian. Jadi sifatnya sakral. Apakah bisa dilestarikan? Bisa dilestarikan di lingkungan yang sama, misalnya dia khususnya umat Hindu. Cuma kalau dilibatkan ke ritual buat tarian, ke sakral itu bisa, tapi tidak keseluruhan ya Bu ya. Jadi kayak pemberitahuannya, contohnya sakralnya seperti ini. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bu, kira-kira berapa lama? Oh, pelaksanaannya ya. Ritual tiwa itu pelaksanaannya itu berbeda ya, anak-anak. Kalau kematian untuk kita perempuan, kalau di Hindu itu ritual tiwanya mayat itu sekitar 3 hari paling lama. Untuk laki-laki itu sekitar 7 hari pelaksanaan sebelum kuburan ritualnya itu, dan dilaksanakan oleh pemangku adat, misalnya bisur, basir. Kalau di agama lain tuh ada apa? Ustaz ya, kalau di Muslim. Kalau di Kristen pendeta ya. Ya masih. Ada lagi? Ibu, kalau biayanya tuh kira-kira berapa? Nah, untuk biaya kegiatan tiwa ini bisa dilakukan secara gotong royong. Nah, tidak tentu antara pihak keluarga. Nah, itu. Kalau misalnya apakah ritual tiwa ini bisa dibiayakan oleh pemerintah? Tentu bisa dengan cara tiwa massal. Itu dibiayakan oleh Dinas Pariwisata boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Apa saja langkah-langkah tiwa? Langkah-langkah tiwa itu misalnya satu, pasti ada bahan. Bahannya contohnya ya hewan ternak, contohnya kerbau. Terus tuh ada pantangannya, kayak ada wadah sesajen itu. Tidak bisa Ibu sebutkan satu-satu. Contohnya kayak wadah cucur, ketupat, hewan-hewan sakral, kerbau, sapi, kadang tuh ada, mohon maaf, babi. Ada lagi? Kalau dulu buat apa bisa tanya? Anunya proses tiwanya itu kan pas berapa hari atau berapa bulan setelah dikuburkan? Kalau setelah dikuburkan itu bisa 40 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun, tergantung pihak keluarga. Dan sifatnya ini
masing-masing daerah itu beda-beda. Ada misalnya daerah Katingan ada 7 hari, kalau di Mentaya ini ada yang 3 hari sudah acara lagi, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang bertanya? Bapak Ibu ini bertanya mungkin Boleh ada yang kita ditanyakan? Boleh Kak, boleh bertanya. Bu Rada, Iya, Bu. katanya tadi hewan ternak lah, Ya. boleh. Itu seluruh hewan ternak kah semuanya apa tertentu hewannya? Tertentu, Bu. Apa aja? Tergantung mimpin atau pemangku adatnya yang meminta. Oh, Kadang tuh keseringan kebanyakan itu kerbau. Yang memang kerbau. Ya. Kalau sapi itu buat kayak penyucian, kayak contohnya kayak kapas lewu bisa, tidak boleh kerbau dia sapi. berarti Bu Rada itu tuh hewan yang bernilai tinggi aja lah. Kalau Iya. sapi, misalnya ayam, Ayam itu bisa digunakan untuk pembersihan penyucian. Setelah mayat itu keluar, pihak keluarga itu akan disuntikan kayak dibersihkan dengan Dengan ayam. adanya papas dengan ayam. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terima kasih Bu Rada, tepuknya, Kak. Terima kasih Bu Rada. Singkat itu sama dengan kue kali total ya. Biasanya orang Kalimantan memang bisa menggunakan singkah kue itu untuk perpaduan sayur asam ya Nana ya. Jadi kalau kita singkah kue lalu ada kita pakai ikannya terserah mau pakai ikan haruan atau pakai ikan sungai. Bumbunya itu sama saja ikan sungai itu dengan bumbu asam itu sama, cuma kalau pakai singkah dia tidak pakai asam. Jadi sama merah, bawang putih, lalu ada janar, ada juga laos atau lengkuas. Nah itu pakai sedikit, kayak mungkin ada yang pakai apa namanya itu yang orang Jawa itu apa namanya itu yang jadi pakai bumbu sayur asam. Jadi kalau ibu cara membuatnya adalah singkah ini kita kupas, setelah itu dipotong-potong, lalu setelah itu direbus dulu singkahnya, jangan kita jadikan satu, direbus dulu singkahnya, setelah itu disisihkan, lalu kita bumbunya tadi bawang merah, bawang putih segala macam tadi ada segala apa tadi ada janar, ada laos, bumbu yang biasa untuk sayur asam salah kita ini. Lalu bumbunya biasanya kalau sekarang ini anak-anak tuh sukanya bumbu itu digoreng dulu dengan ikan, di setengah masak dulu, setelah itu baru dimasukkan, direbuskan air tadi. Boleh mau pakai singkahnya, mau dipakai daun, pakai kunjuy boleh ya, boleh pakai kunjuy, boleh juga pakai yang lain atau yang pokoknya perpaduan. Bisa juga dibuat dengan kalau mau pakai bawaan tadi, bawa apa ada namanya yang asam itu rembang asam boleh. Nah itu dalam kita ini udah, setelah kita sudah rebus dulu airnya, masukkan kunjuy tadi boleh, kalau kita masukkan kunjuy, masukkan juga tadi rimbangnya. Setelah mendidih baru dimasukkan ikan yang sudah digoreng sama bumbu, baru dibuat. Itu adalah singkah kue. Itu aja Bu yang saya ini Bu ya, saya apa dulu singkah kue. Ya, Terima kasih Bu. Bagaimana cara biar ritual itu tadi disebut, bukan ritual ya, ritual tiwa lalu masakan tadi bisa diketahui, boleh biar diketahui oleh orang lain atau anak muda. Ada lagi. Sedangkan iklan itu ada upaya mempengaruhi orang supaya tertarik dengan rencana kalian itu tadi. Kalau kayak Enggak tahu kan dia masih ada bahannya di cara penny info di Sumalan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama yaitu kelompok permen bin. Di sini kami ingin perkenalkan nama saya Deden Ramadhani. Nama saya Ahmad ya. Nama saya Fajril Lustriano. Saya Deden Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan perkenalkan salah satu makanan khas daerah yaitu sambal acar. Makanan ini berasal dari daerah Kalimantan dan sudah menjadi bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Sambal acar biasanya terbuat dari bahan utama yaitu sambal dan acar dan diolah menggunakan ulukan. Rasa dari makanan ini adalah pedas dan gurih sehingga sulit digemari oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Selain rasanya yang khas, makanan ini juga memiliki makna budaya. Misalnya sering disajikan pada acara hitangan atau nikahan. Harapan kami dengan memperkenalkan makanan khas daerah ini, kita semua bisa lebih mencintai dan melestarikan kekayaan kuliner Nusantara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi dia Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanda selamat, dimenangkai, salam sawujud, karanya Malempang. Adil Katalino, Bacurangin Kasaruga, Besengat Kajibata. Arus. Selamat Hanjewu, Pahari Samandiai. Sampai Anda tuh Ike hendak menyampai hasil presentasi Ike. Kapungkung kalau Ike presentasi akan Ike tatap awe anak Ike. Anakku Muhammad Ansyar Rahman. Anakku Dinda Jessica. Anakku Malik Mirza. Anakku Ramadhan Saputra. Anakku Ridwan Kamil. Pada kesempatan kali ini kamu memilih opini yang berjudul Bergerak, Generasi Bergerak Menjaga Budaya. Dengan cara yang pertama adalah mempelajari budaya lokal. Dapat membantu untuk menghargai budaya di Kalimantan Tengah dan melestarikannya. Yang kedua, memperkenalkan budaya kepada masyarakat luar dapat membantu dan meluaskan memperkenalkan budaya Kalimantan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan bertema budaya mampu untuk memahami budaya Kalimantan Tengah dengan lebih dalam dan mempresentasikannya di dunia modern. Yang keempat, menggunakan pakaian adat agar masyarakat luar mengetahui keunikan dari ciri khas Kalimantan Tengah juga dapat membantu melestarikan budaya. Yang kelima, partisipasi dalam komunitas pecinta budaya dapat membantu melestarikan budaya dan mengembangkan cinta budaya. Kalau kau presentasi Ike, Anda tuh akan Ike panjai mana dengan pengarih halitor. Akan kita tonton hasil presentasi Ike itu dengan penuh karet. Balaku aku namun jaga salam tanda akan Ike panjai. Terima kasih. Wujud karetnya Malempang. Adil Katalino, Bacurangin Kasaruga, Besengat Kajibata. Arus. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok inti. Berdirinya kami di sini karena ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Saya Nala Fitriani. Saya Infolia. Saya Jessica Sujaya. Saya Najwa Salsabila Davia. Saya Muhammad Fatur Rahman. Vela Budaya, Festival Lokal Budaya Dayak. Sesuai dengan namanya, ini adalah sebuah festival yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal suku Dayak. Acara ini menampilkan pertunjukan seni tradisional dan tampaknya dalam versi ini berkolaborasi dengan band internasional Coldplay. Tujuan kami Coldplay adalah untuk festival Dayak adalah langkah strategi untuk menarik perhatian global karena mereka berfungsi sebagai daya tarik utama yang menjaga budaya tradisional Dayak dengan penonton modern. Kolaborasi ini juga didukung oleh Citra Produksi Coldplay peduli lingkungan sejalan dengan menjaga budaya dan alam, sekaligus memiliki nilai komersial tinggi yang dapat menarik sponsor dan mempromosikan pariwisata lokal ke sana.
Cara mengikuti penuturan ini agar acara pendidikan dan benar-benar terjadi, ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Ini adalah contoh cara mendukung festival yang menggabungkan budaya lokal dan artis internasional. Kerjasama dengan budaya lokal, menjalin kerjasama yang kuat dengan pelaku budaya dan seniman lokal untuk memastikan presentasi budaya dilakukan dengan autentik yang berrasa hormat. Pemasaran dan promosi, kampanye digital dan media, meluncurkan kampanye promosi yang agresif di media sosial, situs web, dan media massa untuk menjangkau audiens yang luas, membuka penjualan tiket secara online dan di lokasi tertentu dengan berbagai kategori hanya untuk memudahkan akses. Dengan rancangan dan kerjasama yang matang, kolaborasi antara budaya lokal dan artis internasional bisa menjadi kenyataan yang sukses. Sekian presentasi dari kelompok YUPI. Maaf jika ada salah kata selama presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang festival budaya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Polina Natalia. Saya berganti. Kami akan mempersembahkan festival budaya yang akan diisi dengan lomba-lomba kearifan lokal di Kalimantan Tengah dengan bekerja sama dari masyarakat agar event dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Event akan dilaksanakan pada 16 September 2018. Festival budaya ini kami mengadakan beberapa lokasi yang alasan kami memilih dan mengundang penyanyi dunia atau bahasa dan juga adalah karena mereka termasuk penyanyi terkenal di Indonesia yang memiliki banyak pengikut. Jadi kami memilih mereka untuk mengisi acara di waktu untuk bernyanyi sebagai hiburan. Kami bernegosiasi dan kerjasama dengan kerjasama internasional untuk pendanaan di event tersebut. Kami juga bekerja sama dengan BDS Internasi Restari Summit untuk memasukkan barang-barang event yang dilaksanakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu akan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcella Anggraini. Nama saya Safia Ramadhani. Nama saya Safira Fardina. Saya Nikarin Pratiwi. Saya Muhammad Yuda. Cara melestarikan budaya Kalimantan Tengah. Budaya adalah identitas kita, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaganya? Pertama, promosikan kesenian. Dukung pentas seni tradisional seperti pertunjukan seni tari-tarian, misalnya tari Wanasari dan musik tradisional seperti kalung. 2. Dukung pengrajinan lokal di sekitar. Produk lokal antara lain anyaman, rotan seperti ajar, ukiran kayu, misalnya telawang dan kain tenun yakni kain lohong. 3. Ajarkan warisan budaya pada generasi muda. Ajarkan nilai-nilai tradisional melalui sekolah. Ini tidak hanya mencakup teori, tetapi juga praktik langsung seperti belajar menari, bermain alat musik tradisional, atau membuat kerajinan. 4. Berpartisipasi dalam festival budaya. Hadiri dan dukung festival budaya ke daerah atau aktif berpartisipasi dalam festival seperti festival budaya Internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BIS sebelumnya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah kearifan lokal yang penuh makna dari Kalimantan Tengah, yaitu tradisi mandi safar. Dan yang lebih istimewa, acara ini juga kita meriahkan dengan kedatangan seorang bintang dunia, yaitu Cristiano Ronaldo.
kekayaan budaya Indonesia. Melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Najib. Saya Regina Buari. Saya Ovi Gaziza. Saya Saleh Nurapani. Mandi Safar adalah tradisi yang dilakukan setiap hari Rabu terakhir bulan Safar dalam kalender Hijriah. Tradisi ini dilakukan dengan mandi bersama di sungai sebagai simbol membersihkan diri dari kesialan dan memohon perlindungan kepada Allah. Selain sebagai ritual keagamaan, mandi safar juga menjadi sarana kebersamaan masyarakat. Ada doa bersama, ziarah, dan kegiatan sosial yang mempererat tali silaturahmi. Nilai terkandung di dalamnya adalah kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur. Agar tradisi tetap lestari, tentu dibutuhkan dukungan nyata, terutama dari segi pendanaan dan promosi. Oleh karena itu, kami berupaya berkolaborasi dalam Bank Kalteng, Dinas Pariwisata, serta dukungan penuh dari Bupati Kota Waringin Timur. Dengan adanya sinergi ini, tradisi mandi safar bukan hanya dapat terus dijalankan, tetapi juga dikembangkan menjadi daya tarik wisata budaya yang membanggakan. Jadi tradisi mandi safar bukan hanya sekedar mandi bersama, melainkan cermin kearifan lokal yang syarat makna spiritual, soal, dan budaya. Mari kita lestarikan tradisi ini dengan bangga agar orang bisa dikenal bukan hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga di seluruh dunia. Dengan hadirnya Cristiano Ronaldo, diharapkan mampu untuk menarik minat artis internasional yang kami pilih, mewakili semangat globalisasi positif. Kehadirannya menunjukkan bahwa budaya lokal bisa dikenal, diapresiasi, dan dirayakan tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di mata dunia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian aja deh sebagai anak muda, sebagai generasi muda. Apa lagi? Melalui pendidikan dengan mempelajari kearifan lokal, bisa di sekolah, bisa juga di luar sekolah. HP-nya ini, kalau punya HP itu gunakan untuk yang hal-hal bermanfaat ya. Jangan hanya main game saja, main game ya. Baik, itu saja. Berikut ini akan Ibu tampilkan tentang hasil refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Kesulitan tersebut. Oke, turnamen. Seperti biasa, saya minta satu orang maju untuk menuliskan jawaban. Saya ada pertanyaan. Satu. Hati-hati, apa tulisnya? Apa tulisnya? Jangan terlalu kencang. Permanen. Berarti ada. Siapa? Ada. Dia salah lihat itu. Tiga. Ya, semenit lagi. Udah, duduk. Semenit lagi. Kancap. Kumpulkan di sini, kumpulkan. Kalau sudah selesai, kumpulkan soalnya, balikan lagi ke ibu. Jangan dicoret. Ayo. 5. Kancap, boy. Gabung. 30 menit lagi. Oh, 30. Sini, kembalikan sini. Kembalikan. Silakan kerjakan asesmen akhirnya. Tapi itu dikerjakan lah. HP-nya pas jam istirahat. Sebelum jam istirahat ini udah tadi ke kelas ya. Perkenalkan, nama saya Celia Octavia, guru matematika di SMP Negeri 3 Sampit. Saya ingin menyampaikan hal-hal baik yang saya dapat setelah lesson study Ibu Jakiah tentang pembelajaran mendalam.
saya mendapat banyak hal baik, salah satunya kemitraan pembelajaran dari rekan guru mapel lain untuk menyampaikan pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan dan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Terima kasih. Terima kasih hadirannya Bapak Ibu. Sebagaimana undangan lesson tadi yang kita lakukan sudah beberapa 2 minggu ini, sudah beberapa guru modal telah melaksanakan tugasnya, tentunya sudah ada refleksi, dan hari ini kita refleksi secara umum ya, refleksi umum bagaimana apa yang Bapak Ibu peroleh dari hasil lesson study, baik sebagai pengamat maupun sebagai guru model. Sebagai pengamat dulu, siapa ya yang mau mengungkapkan pendapatnya? Pak Yusuf? Ya silakan Pak Yusuf. Selaku pengamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin saya secara pribadi menyampaikan pada saat tadi saya belajar bersama lesson tadi ataupun mengamati proses pelajaran Ibu Siti Zakiah dalam mata pelajaran IPS di kelas 9 ruang 5. Menurut saya pribadi untuk pembelajaran sangat mengasihkan. Kenapa sangat mengasihkan? Yang pertama, perencanaan pembelajaran sudah cukup matang. Terlihat adanya penggunaan media dan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tadi medianya Ibu Zakiah menyampaikan ada PPT, ada juga video-video, bahkan siswa juga ikut menari menasai. Karena tadi tema Bu Zakiah tentang kearifan lokal, jadi anak-anak diupayakan tidak hanya tahu saja, tapi bagaimana bisa mempraktikkan kearifan lokal tersebut dengan cara menari menasai pada saat yang pelajaran tersebut. Yang kedua, metode tadi anak-anak juga ada yang berdiskusi. Metode pun sangat mengasihkan, sangat menarik menurut saya, karena anak-anak tidak melakukan secara berhitung membagi kelompokan, tapi menggunakan permen, di mana permen itu ada permen Kopiko, permen relaksa, dan berbagai macam permen. Jadi nanti ketika siswa tersebut mendapatkan permen yang dia dapatkan, maka itu kelompoknya. Dan juga setelah metode berdiskusi, anak-anak menyampaikan hasil LKPD-nya ataupun diskusi menggunakan Canva dan nanti dipresentasikan oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, keterlibatan siswa juga sangat baik. Siswa berani bertanya dan mengumumkan pendapat, di mana guru menjelaskan, siswa menyampaikan dan bertanya ketika tidak dipahami. Apalagi tadi pada saat ada salah satu guru ataupun keterlibatan salah satu guru dalam materi tersebut, ada Ibu Rada menyampaikan tentang tiwah, kemitraan ya? Ya, kemitraan tadi. Ya. Jadi Ibu Rada menyampaikan tentang tiwah. Anak-anak juga tidak hanya kepada guru mapel, tapi kepada mitra juga mempertanyakan bagaimana pelaksanaan tiwahnya, berapa hari dan sebagainya. Mungkin terakhir untuk pengelolaan kelas juga berjalan sangat kondusif Ibu, sesuai dengan yang Ibu Siti Zakiah terapkan. Mungkin itu dapat saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin kawan-kawan semua, saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ini Pak Yusuf menanggapi salah satu guru yang maju. Nah, kita minta refleksi dari secara keseluruhan tentang lesson study ini, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kegiatan lesson study kita laksanakan dalam 2 minggu ini. Ada yang mau menyampaikan? Mungkin Ibu Putri ya, selaku Ketua Kombel. Terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Pagi ini kayaknya semangat semua ya. Mohon maaf saya tidak ikut mengamati pada saat pelaksanaan, baik itu pada saat pra maupun pada saat pelaksanaan di kelas. Tetapi saya coba untuk menyampaikan manfaat-manfaat dari lesson study. Mungkin Bapak Ibu semua sudah merasakan yang sudah
praktek menjadi guru model, dan juga yang menjadi timnya sebagai pengamat pada saat pelaksanaan maupun pada saat refleksinya. Manfaat lesson study bagi guru yang pertama adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar guru. Ini sangat terlihat nyata karena pada saat persiapan Bapak Ibu guru yang akan menjadi guru model itu dipersiapkan bersama oleh timnya. Dari tim itu mungkin melihat dari perencanaan guru model mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurang, berdasarkan perkiraan nanti pada saat di dalam kelas. Jika dalam perencanaan itu terlalu padat sementara waktunya singkat, maka perencanaan itu dapat direvisi berdasarkan masukan-masukan Bapak Ibu guru timnya. Nah, kemudian yang kedua, mendorong pengembangan diri secara profesional. Ini tentu saja karena apa? Ya, pada saat persiapan itu karena tidak disiapkan oleh satu orang, karena disiapkan oleh satu tim, maka masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang lain akan menjadi modal untuk guru model praktik di dalam kelas. Nah, itu semua akan meningkatkan profesionalnya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang akrab untuk memecahkan masalah pelajaran bersama. Ya, menciptakan lingkungan kerja yang akrab. Nah, ini jelas sekali karena persiapan pembelajaran itu dilakukan oleh tim yang terdiri dari banyak orang, maka disitulah akan terlihat keakraban karena di situ bukan guru-guru tidak menjatuhkan temannya, tetapi guru-guru membantu guru model untuk mempersiapkan agar nantinya pada saat di dalam kelas itu tidak mengecewakan. Nah, itu jadi keakrabannya sangat terlihat. Nah, melalui lesson study, guru dapat meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, memperoleh umpan balik pada saat refleksi yang konstruktif dan berbagi pengalaman serta solusi inovatif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Tujuan dari lesson study itu yang terakhirnya bukan untuk guru, tetapi untuk siswa. Bagaimana Bapak Ibu guru mempersiapkan diri untuk menyampaikan suatu pembelajaran di dalam kelas agar pembelajaran siswa menjadi lebih baik. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau kita baca, kita cari di media bagaimana manfaat lesson study itu secara terperinci itu sangat panjang sekali, tapi karena pada saat ini waktu kita terbatas, ya, iya, waktu kita terbatas, maka mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini kepada kita semua. Mohon maaf jika ada yang tidak tepat dari penyampaian saya. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Tepuk hebat. Hebat. Dan kita semua hebat. Baik, terima kasih. Jadi intinya kolaborasi ya. Kolaborasi itu sangatlah menentukan dan sangat menyenangkan dan sangat memudahkan pekerjaan kita. Kalau kita sendiri saja kan nggak mungkin. Nah, jadi dengan kolaborasi, tadi guru model juga mendapat masukan sebelum pembelajaran dan juga setelah pembelajaran teman-teman pengamat juga mendapatkan hal-hal yang baik ya. Jadi alhamdulillah. Satu lagi masih ada secara bagaimana secara keseluruhan tentang terutama lesson study kita fokuskan kepada kolaborasi inquiry ya. Kolaborasi inquiry-nya sudah muncul di sini dan juga
pembelajaran mendalamnya apakah sudah didapatkan setelah melaksanakan lesson tadi? Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selama beberapa minggu ini kita menjalani lesson study, ada beberapa hal, terutama terkait dengan pembelajaran mendalam. Itu yang terutama yang inquiry kolaboratif itu sudah terjalankan dengan baik, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Tri tadi juga. Nah, yang bisa diambil juga adalah bahwa menerapkan pengalaman belajar dari langkah-langkah seperti memahami, mengaplikasi, dan refleksi itu sudah tergambarkan dengan baik selama lesson study. Juga prinsip-prinsipnya sudah dilaksanakan dengan baik. Bagaimana menciptakan suasana yang berkesadaran bagi murid, lalu bermakna, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid dan menggembirakan. Menggembirakan ini tidak boleh ketinggalan, karena bagi murid itu adalah salah satu yang akan menjadi bekal mereka. Salah satu yang bermakna itu adalah keterkaitannya dengan menggembirakan. Karena semakin senang ketika mereka melaksanakan pembelajaran, maka ilmu yang mereka dapatkan akan juga lebih mudah diingat. Nah, selama lesson study ini sudah terjalani semua hal seperti itu. Jadi secara umum pembelajaran mendalam insya Allah sudah diterapkan dengan baik pada guru model. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, guru. Terima kasih. Satu lagi ya, perasaannya guru model. Perasaannya guru model seperti apa setelah melaksanakan lesson study? Karena ada beberapa guru model ya, kita jadi yang telah melaksanakan Ibu Jatia, bagaimana refleksinya Bu Siti Jatia? Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi saya akan mengemukakan tentang hasil dari refleksi setelah jadi guru model. Yang pertama, kebetulan saat melakukannya dengan observasi, jadi rasanya tuh campur aduk gitu, karena kita di satu sisi harus sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran mendalam, tapi di satu sisi harus juga memunculkan poin-poin positif sesuai dengan pilihan saya di PNM itu kan tentang pembelajaran disiplin positif, bukan pembelajaran ya, disiplin positif. Kemudian lagi saya berterima kasih kepada teman dan rekan-rekan sejawat sudah memberikan banyak sekali hasil refleksi kepada saya. Ini tentunya menjadi dia dari pra, kemudian satu kegiatan, habis itu kemudian di fase kegiatan juga ada catatan-catatan positif yang nantinya bisa menjadi perbaikan bagi saya dalam melakukan pembelajaran ke depannya. Kemudian secara keseluruhan menjadi guru model ini sangat bermanfaat bagi saya tentunya, karena bisa menambah wawasan saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran begitu. Dan saya harapkan mudah-mudahan rekan-rekan tadi yang mengikuti kegiatan lesson study saya bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran seperti yang telah saya lakukan. Terima kasih. Dan sekian Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, ternyata jadi dari hasil beberapa refleksi kita hari ini bahwa lesson study yang kita lakukan itu sangat memfasilitasi kita semua untuk pemahaman kita tentang pembelajaran mendalam sejak awal, tentang visi misi. Kita bisa berkolaborasi, penyelesaian visi misi kemarin sudah berkolaborasi juga bersama orang tua, siswa, kemudian sosialisasi dengan orang tua dan siswa. Beberapa kegiatan kita selama pemahaman pembelajaran mendalam ini di sekolah ini, alhamdulillah semua kolaborasi sudah terlihat, dan insya Allah nanti hari Senin kepala-kepala sekolah akan datang ke sekolah kita. Karena hasil dari tayangan, mungkin dari hasil tayangan punya SMP 3 kemarin waktu on 1 sudah lengkap. Memang kita tidak mengada-ada ya Bapak Ibu, memang Bapak Ibu kan merasakan sendiri
memang saya terus-menerus melakukan kegiatan memahamkan kepada Bapak Ibu sehingga saya tidak menghafal, tapi saya memang menjelaskan di depan sehingga pilihan fasilitator itu ke sekolah kita untuk melihat langsung bagaimana penjelasan visi misi dan kolaborasi serta pemahaman pendidikan itu di sekolah kita. Jadi hasilnya insya Allah ada 26 kepala sekolah yang akan datang ke sekolah kita. Entah nanti apa ada yang masuk kelas nggak tahu, belum dikasih tahu fasilitator apa nanti ada guru model yang diminta maju atau enggak. Tapi yang penting ibu dulu yang terima kasih semuanya ya, semuanya. Jadi kami berharap yang ketika mau observasi bersiap-siap tetap duduk. Berarti ini sudah siap semua ya. Yang setiap pembelajaran juga siap seperti observasi berdiri. Maksudnya pertanyaannya jadi kan Bapak Ibu ini ketika observasi siap semua, tapi ketika tidak ada observasi apakah bersiap-siap? Silahkan berdiri. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, tidak hanya kita ini kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban tagihan kepala sekolah nih, tapi dengan berkesadaran kita memang mau menerapkan semua yang kita lakukan saat di observasi. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih karena kan hasilnya ke murid. Jadi hasil tidak, tapi prosesnya itu, dan mudah-mudahan hasil AMBK anak-anak kualitas pelajaran kita bagus ya. Kita Ibu ini dekat juga hasilnya di mana anak-anak menjawab ini. Sedangkan Pak Agung dia lihat anak-anak yang menjawab. Pasien anak-anak yang banyak tuh Bu Awa aja mengerlingkan mata. Kan anak-anak yang terpilih itu kan anak-anak yang luar biasa. 50% hanya 10% saja anak-anak yang ketika di absen ya Pak Widanto ya, hanya 10%-nya yang ranking 1 sampai ranking 10. Iya semuanya ya ranking terakhir itulah ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang terakhir satu lagi harapan kita dari, tapi kalau nanti berbanding jauh dengan hasil guru dengan hasil siswa, hasil guru telah melakukan ini tapi hasil siswa menyatakan negatif, kita positif dan negatif, jadi pakai mereka hasil siapa, hasil siswa atau hasil guru. Ya mudah-mudahan berbanding lurus ya hasilnya. Baik Bapak Ibu.